Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pertemuan bulanan ya Bu. Ya. Sehat Bu? Alhamdulillah kita diberi kesempatan sehingga masih bisa berkumpul pada hari ini. Jadi ini kan dah nampak nih ada pelajaran lagi. Jadi di sini kita melanjutkan tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kira-kira Ibu ingat tak tentang materi yang sebelumnya? Apa aja tuh Bu? Ada yang ingat? Tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Iya, menjadi orang tua yang lebih baik. Itu sesi 1. Sesi 2 ya Bu? Memahami perkembangan dan perilaku anak. Baik, makasih Bu. Itu sesi 1 dan sesi 2 sudah kita pelajari. Ini tentang sesi 3, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Kira-kira anak sekolah itu dari umur berapa tuh Bu? Dari umur 4 tahun. Ya, habis itu TK. ada tingkatannya tuh. Ada TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. baru kuliah atau perguruan tinggi. Jadi itu dari TK atau di PAUD dulu ya Bu. Itu ada yang pernah ngantar anaknya ke PAUD? Ada. Jadi di PAUD tuh ada manfaatnya tuh. Jadi bagi anaknya dia lebih senang berinteraksi dengan kawan, mudah bersosialisasi ya Bu. Udah itu dia akan mulai mengenal yang namanya aturan. Aturan masuk jam sekian dia udah harus ada di sekolah. Jadi dan dia di situ sudah mulai siap untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, ke SD kan. Yang mana SD itu memakai jam pelajaran yang sudah lebih tinggi lagi. 2 sampai 8 jam itu dah sekolah yang lebih lagi. Pernah enggak Ibu melakukan salah satu ini? Misalnya anak sekolah, pernah enggak tanya dia senang tidak di sekolah? Itu yang paling penting ya Bu. Senang tidak dari sekolah. Terkadang kan dia mulai beradaptasi tuh dari TK ke SD kan dah lain lingkungannya. Jadi itu penting. Kita harus tanya dulu perasaan anak, senang tidak. Kalau dia tidak senang, coba cari tahu apakah temannya, apakah gurunya yang membuat dia tidak senang, atau lingkungan sekolahnya. Itu perlu kita cari tahu. Setelah kita merasa anak itu nyaman, senang dari sekolah itu, baru kita tanya. Baru kita kasih dia semangat. Kira-kira mana nih? Misalnya dia dapat nilai nih 3, 5, belum bagus lah. Jangan langsung marah ya Bu. Kita harus kasih dia semangat. Belajar lagi nak, yang kurang. Lebih giat lagi. Jadi dia semakin terpacu. Nanti kalau nilai dah bagus ya lupa dipuji. Macam kita lah, suka dipuji ya Bu. Kalau dipuji itu dah melayang-layang lah tuh. Jadi di sini setelah anak dipuji, nanti dia akan semakin bersemangat untuk pergi sekolah. Jadi yang namanya dia pergi sekolah tuh tak ada malas lagi. Kalau dia dah senang tadi kan, orang tuanya dah mendukung secara emosionalnya juga, dia merasa senang di sekolah, jadi dia semakin semangat. Ini juga kita perlu membantu menyelesaikan PR, karena waktu di sekolah tidak sebanyak waktu di rumah. Jadi ibu lah yang bisa membantu pekerjaan anaknya di rumah. Dan untuk membuat anak sukses di sekolah, kita perlu juga ada ikatan dengan yang namanya guru. Jadi kita tahu anak itu tinggalnya di mana, kurangnya di mana, di bidang mana ya Bu? Apa perkembangannya? Kan kadang kan jam pelajaran sekarang ini kan lebih padat lagi. Kadang anak tidak mengerti dengan yang dibahas oleh guru di sekolah. Jadi kita lah yang berperan. Jadi sekarang orang tua bukan hanya berperan di rumah, tetapi juga di lingkungan sekolah. Minimal itulah tadi dengan gurunya. Jadi itulah kalau anak sudah merasa nyaman di sekolah, insya Allah dia akan mudah untuk, sudah paham Bu? Kalau sudah paham, sampai di situ aja materi kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.